wabarakatuh, pemirsa Yubio TV. Senang sekali saya Armen Asli bisa kembali lagi hadir. Pastinya juga di salah satu program kesayangan kita, yaitu UI Corner. Nah, pastinya juga pemirsa ya, di setiap episodenya kita bakal menghadirkan narasumber atau juga bintang-bintang tamu ini dari para jajaran direktorat di Universitas Muda Indonesia yang pastinya yang mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan banyak inspirasi, terus juga motivasi dari perjalanan karir mereka dan juga dalam mencapai kesuksesan dan juga tip-tips sukses ya, ini juga yang paling penting. Oke, dan spesial sekali untuk episode kali ini di UI Corner. Nah, ini sudah hadir Bapak David Ginting, SE AKT, MAK, CA. Nah, dan pastinya juga beliau adalah yang menjabat di Direktorat Keuangan dan Perencanaan atau juga di DKP ya, Direktorat Keuangan dan Perencanaan. Nah, langsung aja nih saya perkenalkan sama pemirsa di rumah, ada Bapak David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah sehat ya. Sehat. Oke, nah pastinya juga buat pemirsa, nah juga sehat semuanya di rumah. Mungkin langsung aja nih Pak memperkenalkan diri sama pemirsa di rumah nih. Oke, ya, terima kasih Pak. Ya, pemirsa, perkenalkan saya David Ginting. Ya, saya adalah direktorat baru ya di Direktur Keuangan dan Perencanaan di Universitas Muda Indonesia. Saya belum lama, namun saya dipilih oleh Ibu Rektor ya, pasti ada tujuannya ya, pasti ada perubahan lah di Direktorat Keuangan dan Perencanaan untuk karir ya. Nah, karirnya nih mungkin bisa jadi inspirasi banget juga nih ya. Jadi untuk karir saya itu ya semua orang pasti dari bawah lah ya. Iya pasti. Cuma kalau saya ini paling terbawah oleh karirnya. Kalau orang kan biasanya karyawan dulu. Kalau saya dari office boy dulu, jadi paling rendah sekali. Ya bayangkan dari office boy, kemudian sekarang jadi direktur, ya orang tuh nggak masuk di akal gitu ya. Karena jarang ada kejadian seperti itu. Namun dalam proses saya dari office boy itu memang benar-benar sesuatu yang perjuangan lah, ya. Itu awalnya dari office boy ya, karena saya dilihat oleh supervisor keuangan ada dulu di KIM itu ya, saya ditawarkan apakah kamu itu mau nggak menggantikan karyawan yang sudah resign ya. Saya awalnya pun agak sanksi juga, tapi orang tua saya bilang harus pede ya, memang belum pernah punya pengalaman, tapi ya kalau namanya belajar itu memang selalu dari bawah, tidak pernah dari atas menuju ke bawah, dari bawah menuju ke atas. Nah, dari saya diangkat jadi karyawan itulah saya sering dinasihati oleh bos saya, kebetulan bos kita itu orang Taiwan ya, jadi bilang apa, saya juga David, saya berkarir dari bawah juga, saya itu dari Turki. Nah, dari restoran yang ada di Taiwan, ya gitu Pak ya. Jadi jangan malu dari bawah untuk belajar ke atas ya Pak, terima kasih. Jadi saya itu orangnya senang melihat hal-hal yang baru gitu di lingkungan kerja saya. Artinya baru itu hal-hal yang belum pernah orang alami, tapi saya rasa tahu itu tinggi. Rasa tahu saya tinggi itulah yang sering diperhatikan oleh pimpinan-pimpinan saya dari perusahaan yang lama gitu. Karena saya orangnya jika ada masalah di dalam lingkungan kerja itu saya selalu bertanya, ini bagaimana Pak caranya, tolong diajarkan saya supaya saya paham, nanti jika ada nanti proses seperti ini saya bisa memecahkannya kembali. Ya alhamdulillah mereka mau gitu ya, karena itulah seperti orang bilang, cintailah pekerjaan. Apapun level kerjaanmu, cintailah. Karena suatu ketika pekerjaan itu yang akan menjadikan kita memberi sebuah pengalaman untuk yang level pekerjaan berikutnya. Seperti itu. Ya, jadi setelah saya berkarir sebagai karyawan, memang tidak lama kemudian saya diangkat jadi supervisor. Bayangkan dalam tempo 2 tahun itu saya diangkat jadi supervisor. Supervisor saya ingat dulu itu finance, accounting dan pajak 3 gitu ya, anak buahnya 6 orang. Tapi ya agak repot juga sih, karena kita orang baru yang bawahan kita tuh udah senior semua. Bayangkan junior
ngatur senior itu nggak gampang, ya nggak gampang. Tapi ya alhamdulillah ya, karena saya sabar, saya juga belajar memahami mereka, dan saya juga orangnya tidak terlalu ya kalau ada sedikit slack saya tidak terlalu bawa itu dalam hati saya. Ketika saya penting saya mengalah, saya berusaha untuk mengenali pribadi mereka masing-masing. Ya akhirnya saya bisalah bekerja sama dalam tim. Ya, gitu. Habis dari supervisor, saya masuk ke Bank Mandiri. Awal saya berkarir Bank Mandiri itu sebenarnya sih bukan saya tes, tapi ditawarin. Nah, kebetulan dosen saya itu dulu bekas kepala cabangnya Bank Mandiri. Karena saya dulu asisten dosen, akhirnya saya ditawarin, mau nggak kamu nih mau belajar lagi, kerja di mana Pak? Ya pokoknya mau nggak? Dia bilang gitu, mau nggak? Jangan banyak tanya dia, mau nggak? Itu aja. Kalau mau ayo, kalau nggak gak usah. Gitu ya. Mana orang Medan kalau bicara kasar ya kan, itu poin aja. Ya sudahlah Pak, mau aja. Udah saya masuk. Nah, mulai lagi mengenal lingkungan baru. Nah, sama seperti yang pertama tadi, ada saja yang tidak menerima saya karena saya dilihat terlalu baru tapi sudah pemimpinnya udah senior semua. Tapi nggak apa-apa, yang penting saya sabar, saya pahami mereka. Ya alhamdulillah mereka mau bekerja sama. Dari Mandiri saya masuk ke ada di sudah berapa HSBC. HSBC itu saya sebagai kepala cabang juga. Nah, memang karir saya kebanyakan di bank. Saya juga background pendidikan ya Pak? Iya, di bank. Kenapa saya banyak di bank? Karena kalau di bank ini mereka ada namanya selalu development atau pengembangan karir, tujuannya apa? Supaya kita itu belajar ya hal-hal yang baru di dunia perbankan, termasuk itu di bidang IT-nya, pembuatan SOP-nya, pemecahan masalah dalam pencapaian target. Cuman saya kadang-kadang yang bikin saya down itu kalau berkarir ini adalah target. Apa-apa target. Kenapa selalu ada target? Sebenarnya target itu sebenarnya memotivasi kita. Tapi bagi orang yang tidak terbiasa dengan target, sudahlah, keluar saja lah, sudahlah, keluar saja. Gitu. Tapi saya yang maju terus aja lah. Yang penting ilmu itu saya dapat. Nah, bagi saya ilmu itu sangat berharga. Pengalaman itu juga seperti itu. Jadi dari SBC saya masuk lagi ke Bank Danamon. Jadi saya ini banyak berputar tuh di bank-bank aja gitu ya. Suatu ketika saya itu bosan nih kerja di bank. Bosan banget nih kerja di bank nih. Akhirnya ya saya masuklah ke dunia pendidikan. Iya, itu perbankan ya. Ya, kenapa saya masuk dunia pendidikan? Begini ceritanya itu. Saya kalau mewawancarai mahasiswa yang baru tamat ya, satu kecenderungan dari diri mereka itu kurang pede. Kurang pede sekali. Saya tanya yang gampang, mereka gugup. Kenapa gugup? Karena ya itu tadi, karena mereka dari sisi pengetahuan dan dari sisi skill mereka masih baru. Sehingga mereka kurang sekali ada rasa percaya diri untuk menghadapi yang menginterview mereka, yang mengetes mereka. Kenapa? Nah inilah kelemahan pendidikan Indonesia. Jadi selalu dikasih namanya teori, dikasih teori, tapi prakteknya dia nggak menguasai. Nah, satu ya, kalau di dunia pekerjaan ini, dunia kerja saya bilang, sebelum kita masuk ke dunia kerja, selama kita pendidikan itu, kita harus menguasai yang namanya keterampilan kerja. Ya, salah satunya apa? Yaitu public speaking, berbicara di depan umum. Kenapa? Nah seperti inilah saya diundang nih. Nah, saya ini sebenarnya belajarnya itu dari dunia kampus. Seperti ini dulu di Putra Batam itu ada juga seperti ini. Nah jadi saya udah diajari sama mereka, Pak, nanti begini caranya Pak. Jadi tetap tenang aja Pak, keluarkan aja apa yang ada dalam diri Bapak. Nah saya sama mahasiswa saya juga bilang begitu, ya biasakan bicara itu tenang, sabar, teratur, tarik nafas. Nah ada lagi yang lebih penting sebelum Anda masuk dunia kerja. Apa itu Pak? Belajar dalam psikotes. Buku-buku psikotes. Kenapa saya bilang?
Memang kalau teori kamu gampang, bisa kamu dapat IPK 3, sampai ke laut bisa kamu dapat sebenarnya, maksudnya ke pelaut saya. Tapi kalau psikotes, kalau kamu nggak sering latihan, kamu nggak percaya diri, nggak akan gampang lulus dalam tes pekerjaan. Hal ini bisa Bapak buktikan. Saya setiap tes selalu berhasil. Kenapa? Karena saya sudah tahu apa yang mereka cari nanti dari seorang kandidat. Itu pengalaman saya ya ketika tes pekerjaan. Nah, kembali lagi ke dalam saya karir pekerjaan saya. Sebagai dosen, kenapa saya senang dosen? Dosen itu kan sebenarnya mengajari orang supaya apa? Rasa ingin tahu itu dimunculkan. Nah, banyak mahasiswa kita itu sebenarnya bukannya bodoh, enggak. Karena mereka itu ada semacam kemampuan dalam dirinya itu yang oleh dosen itu harus dieksplor keluar. Supaya apa? Supaya mahasiswa itu percaya dirinya keluar. Jadi apa yang ada dalam pikiran benaknya dikeluarkan dia. Selama ini kita enggak kayak gitu dosen ini. Nah, contoh ya saya bukan menjadikan seprofesi ya. Kadang-kadang beri bertanya, Pak, mau apa kamu? Aku mau bertanya. Iya. Itu aja tuh kau nggak tahu katanya. Bodoh kali kau. Nah, ini budaya lama ini. Budaya lama itulah makanya kenapa saya termotivasi untuk menjadi dosen. Paradigmanya saya rubah. Saya paling senang kalau mahasiswa itu banyak bertanya sama saya. Saya bilang sama mahasiswa, buatlah saya sampai tidak bisa menjawab lagi. Iya. Oke, ini kita break sebentar Pak ya. Oke. Nanti kita juga akan lanjut lagi. Baik. Pemirsa, pasnya juga setelah didapati orang berikut ini, tentunya juga di UI Corner, nah kita juga akan mengulik lagi nih tentang pengalaman, terus juga hal-hal yang didapatkan oleh Bapak David ya. Pastinya juga sepanjang dari karirnya, kita juga bisa memberikan inspirasi buat pemirsa untuk generasi sekarang. Jadi kemana-mana tetap di